Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah standar akuntansi keuangan dan asurans, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SA 320 dan SA 330. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas paralel A, beranggotakan saya sendiri Ivan Kurniawan, Michelin Serapin, Christina Wisanarko, Thalia Lavinia, dan juga Chiang Johanna. Ya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan SA 320, SA 330, dan kemudian yang terakhir kami juga akan memberikan contoh kasus dari salah satu SA yang telah kami bahas. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu SA 320 mengenai materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Pada SA 320 ini akan membahas mengenai poin pertama, yaitu pendahuluan. Ruang lingkup dari SA 320 yaitu mengenai tanggung jawab auditor terkait konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dibahas pada SA 320 ini, yang terdiri dari materialitas dalam konteks audit, tanggal efektif, tujuan dari auditor, definisi yang akan menjelaskan yaitu mengenai materialitas pelaksanaan, dan ketentuan yang terdiri dari penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Kemudian ada revisi sejalan dengan progres audit, dan yang terakhir yaitu mengenai dokumentasi audit. Selanjutnya, pada materialitas dalam konteks audit ini terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama yaitu terkait dengan kerangka laporan keuangan yang membahas terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu mengenai penentuan materialitas oleh auditor yang memerlukan pertimbangan yang profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu konsep materialitasi yang diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, dan pada saat mengevaluasi dampak kesalahan dari penyajian audit yang tidak dikoreksi, dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor jika ada. Selanjutnya, kerangka pelaporan keuangan akan membahas terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akan menjelaskan terkait dengan yang pertama yaitu kesalahan penyajian, termasuk penghilangan dan dianggap material jika terjadi kesalahan yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan dari pengguna tersebut. Yang kedua yaitu pertimbangan terkait dengan materialitas dengan memperhitungkan kondisi yang dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian maupun kombinasi dari keduanya tersebut. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan pertimbangan hal-hal yang bersifat material yang didasarkan pada kebutuhan informasi keuangan yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu kelompok, sedangkan kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan yang kebutuhannya beragam tidak akan dipertimbangkan. Selanjutnya, terdapat 2 catatan penting terkait dengan materialitas dalam konteks audit, yaitu pembahasan materialitas dalam konteks audit dapat terjadi jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menyediakan kerangka acuan dalam menentukan konsep materialitas audit. Sedangkan, jika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup pembahasan terkait konsep materialitas, maka pembahasan tersebut dapat dijadikan kerangka acuan bagi auditor untuk menentukan materialitas. Adapun peran dari pengguna laporan keuangan yang dijabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama, yaitu pengguna laporan keuangan memiliki pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi untuk mempelajari informasi laporan keuangan dengan cermat. Yang kedua, memahami laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas yang berlaku. Kemudian, yang ketiga mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi dan pertimbangan terkait peristiwa di masa depan. Dan yang terakhir, membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor mempertimbangkan kesalahan penyajian yang dianggap material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan dasar untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko, kemudian mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Selain itu,
auditor juga perlu untuk mempertimbangkan materialitas yang ditetapkan dalam tahap perencanaan audit. Itu tidak semata-mata hanya menentukan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, melainkan juga akan selalu dievaluasi, termasuk juga untuk yang tidak material. Selain itu, terdapat juga kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kesalahan penyajian yang dapat menyebabkan auditor menilai kesalahan tersebut sebagai kesalahan material, meskipun hal tersebut termasuk dalam kondisi yang tidak material. Dan yang kemudian, auditor juga tidak boleh hanya mempertimbangkan ukuran, namun auditor juga perlu untuk mempertimbangkan sifat kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, serta keadaan-keadaan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian tersebut pada saat mengevaluasi dampak kesalahan terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, tanggal efektif dari SA 320 ini berlaku efektif untuk audit laporan keuangan saat periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, sedangkan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dari tanggal efektif pada SA 320 ini lebih dianjurkan untuk entitas lain emiten, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian pada SA 320 ini terdapat tujuan yang menjelaskan mengenai tujuan auditor, yaitu untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selanjutnya, pada SA 320 ini membahas terkait definisi yang menjelaskan pengertian dari materialitas pelaksanaan atau performance materiality. Materialitas pelaksanaan atau performance materiality merupakan jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi secara keseluruhan. Materialitas dapat ditetapkan oleh auditor dengan jumlah yang lebih rendah dari materialitas transaksi, saldo akun, maupun pengungkapan tertentu. Selanjutnya, pada SA 320 akan membahas terkait dengan ketentuan yang terdiri dari penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit, yang kedua revisi sejalan dengan progres audit, dan yang ketiga terkait dengan dokumentasi. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Pada saat penetapan strategis audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan. Jika terdapat salah satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang lebih rendah daripada materialitas secara keseluruhan, maka auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Kemudian, auditor juga harus menempatkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur dari audit lanjutan. Kemudian yang kedua, revisi sejalan dengan progres audit, yaitu bahwa auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan pada saat auditor menyadari adanya informasi yang selama audit ini dapat menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari jumlah materialitas yang telah ditetapkan pertama kalinya. Kemudian, jika auditor juga menyimpulkan materialitas yang lebih rendah dari tingkat materialitas yang telah ditetapkan sebelumnya, maka auditor harus menentukan revisi terhadap materialitas tersebut dan menentukan apakah sifat, saat, dan luas prosedur tersebut masih tepat. Selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi yang menjadi poin penting pada ketentuan yang terdapat pada SA 320 ini, yaitu bahwa auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam mendokumentasi audit. Yang pertama yaitu materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu jika ini berlaku, dan kemudian terkait dengan materialitas pelaksanaan yang sejalan dengan progres audit. Selanjutnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Pada pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, materialitas dan risiko audit. Yang kedua, penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Dan yang ketiga, revisi sejalan dengan progres audit. Materialitas dan risiko audit. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor bertujuan mendapatkan reasonable assurance. Hal ini digunakan untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan karena kecurangan atau kesalahan.
Selain itu, reasonable assurance juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam pelaksanaan audit ini, materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi terhadap laporan keuangan, dan ketika membuat opini dalam laporan auditor. Selanjutnya, penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Yang pertama ada pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, pembuat undang-undang dan badan pengatur merupakan pengguna utama laporan keuangan, yang mana laporan ini digunakan dalam membuat keputusan di luar keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam audit atas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peraturan dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan program sektor publik merupakan penentuan materialitas. Yang kedua, penggunaan tolok ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam penentuan materialitas dibutuhkan pertimbangan profesional dan juga tolok ukur dalam persentase tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi tolok ukur yang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, apakah terdapat unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan? Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi dalam kegiatan operasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Dan yang kelima, fluktuasi relatif tolok ukur. Kemudian, tolok ukur dapat dianggap tepat ketika sesuai dengan kondisi entitas yang bersangkutan, meliputi kategori penghasilan yang dilaporkan seperti laba sebelum pajak, jumlah pendapatan, laba bruto dan jumlah beban, jumlah ekuitas atau nilai aset bersih. Data keuangan yang berhubungan dengan tolok ukur yang dianggap relevan meliputi hasil dan posisi keuangan periode sebelumnya, hasil posisi keuangan periode berjalan dan anggaran pada periode berjalan yang disesuaikan dengan perubahan pada entitas. Contohnya, materialitas untuk laporan keuangan ditentukan berdasarkan persentase terhadap laba sebelum pajak, yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan laba, yang mana hal ini berpengaruh pada kesimpulan auditor terhadap penentuan tingkat materialitas yang akan lebih tepat jika menggunakan laba sebelum pajak dari kegiatan operasional dari hasil masa lalu. Kemudian, materialitas berkaitan dengan laporan keuangan yang diaudit dan dilaporkan disusun untuk periode pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, persentase tolok ukur yang dipilih ditentukan dalam pertimbangan profesional. Sebagai contoh, persentase yang diterapkan atas laba sebelum pajak dari kegiatan operasi akan lebih tinggi dari persentase yang diterapkan atas jumlah pendapatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persentase dan tolok ukur. Tinggi rendahnya tolok ukur yang digunakan oleh auditor dapat disesuaikan dengan keadaan entitas yang diaudit. Yang ketiga, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ketika entitas memiliki laba sebelum pajak yang bernilai kecil atau laba sebelum pajak diambil dalam bentuk remunerasi, maka laba sebelum remunerasi dan pajak dari kegiatan operasi yang sedang berjalan dapat dijadikan tolok ukur yang lebih relevan. Yang keempat, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Audit atas entitas sektor publik, jumlah biaya atau biaya bersih, merupakan tolok ukur dalam aktivitas program, dan salah satu tolok ukur yang tepat adalah aset. Yang kelima, tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Terdapat faktor-faktor yang dapat mengindikasi kesalahan penyajian dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengguna laporan keuangan, seperti
Apakah peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan yang berlaku mempengaruhi harapan para pengguna laporan keuangan terhadap pengukuran atau pengungkapan hal tertentu seperti transaksi dengan pihak berelasi. Pengungkapan utama yang berkaitan dengan industri dengan entitas yang beroperasi, seperti biaya penelitian, dan yang terakhir, perhatian lebih difokuskan pada aspek tertentu bisnis entitas yang diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan, seperti akuisisi. Namun, dalam kondisi tertentu, auditor perlu mendapatkan pemahaman atas pandangan dan harapan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Yang keenam, materialitas pelaksanaan. Perencanaan audit bertujuan untuk mendeteksi salah saji material. Materialitas pelaksanaan ditetapkan untuk mengurangi kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi dan tidak terdeteksi. Dalam penentuan materialitas pelaksanaan, dibutuhkan adanya perhitungan mekanis yang sederhana dan juga pertimbangan yang profesional. Penentuan materialitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas entitas yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan sifat serta seberapa luas kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi dalam proses audit. Dan yang terakhir, revisi sejalan dengan progres audit. Setelah ada proses audit, informasi baru dan perubahan pemahaman auditor yang berpengaruh pada proses audit, maka materialitas dari laporan keuangan harus dilakukan perbaikan akibat kondisi tertentu. Contohnya, auditor harus melakukan revisi materialitas pada hasil keuangan aktual dan substansial karena hasil yang diberikan akan berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam SA 330 mengenai respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Pada SA 330, poin yang pertama akan membahas mengenai pendahuluan. Ruang lingkup dari SA 330 yaitu merancang dan menerapkan respon auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai oleh auditor. Yang selanjutnya mengenai tanggal efektif dari SA 330 ini yaitu dimulai dan setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan dari SA 330 ini yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang berkaitan dengan penilaian resiko kesalahan penyajian material. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi atau istilah-istilah yang ada dalam SA 330 ini. Yang pertama ada prosedur substantif, yaitu merupakan prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Nah, prosedur substantif ini terdiri dari dua, yaitu pengujian rinci, seperti setiap golongan transaksi, saldo, dan pengungkapan, dan yang kedua yaitu prosedur analitis substantif. Dan yang kedua yaitu ada pengujian pengendalian, yaitu merupakan prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan dari SA 330 ini. Di dalam ketentuan yang ada di SA 330 ini ada beberapa poin, dan poin yang pertama yaitu respon keseluruhan. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan respon keseluruhan guna menanggapi resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan. Poin yang kedua yaitu ada prosedur audit sebagai respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Dalam merancang prosedur audit, auditor harus yang pertama melakukan pertimbangan dasar penilaian untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan, dan penilaian resiko yang memperhitungkan pengendalian yang relevan. Dan yang kedua, memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai resiko yang lebih tinggi. Pada poin prosedur audit sebagai respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi itu memiliki beberapa poin. Dan poin yang pertama yaitu kita akan membahas pengujian pengendalian. Dalam pengujian pengendalian ini,
auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan. Auditor harus memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor ingin lebih mengandalkan efektivitas pengendalian. Poin yang kedua yaitu sifat dan luas pengujian pengendalian. Dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor harus melaksanakan prosedur audit lain yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian dan menentukan apakah pengendalian yang diuji bergantung pada pengendalian lain. Poin yang ketiga yaitu ada saat pengujian pengendalian. Auditor harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu atau sepanjang periode yang diaudit. Poin yang keempat yaitu ada penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Jika auditor memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, auditor harus memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan atas pengendalian tersebut setelah tanggal periode interim dan menentukan bukti audit tambahan yang harus diperoleh setelah periode interim sampai tanggal neraca. Pada poin yang kelima yaitu ada penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Ada 6 hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor yang telah disajikan di slide ini. Jika auditor merencanakan menggunakan bukti audit dari audit sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian spesifik, auditor harus membuat hubungan berkelanjutan atas bukti tersebut dengan memperoleh bukti audit tentang adanya perubahan signifikan dalam pengendalian setelah audit periode lalu. Poin yang keenam yaitu ada pengendalian atas resiko signifikan. Jika auditor merencanakan untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu resiko yang auditor telah tentukan, auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode yang sekarang. Pada poin yang ketujuh, penilaian atas efektivitas operasi pengendalian. Auditor harus menilai apakah kesalahan penyajian telah dideteksi oleh prosedur substantif yang menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif. Poin yang ke-8 yaitu prosedur substantif. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilaksanakan sebagai prosedur audit substantif. Selanjutnya pada poin yang ke-9 yaitu prosedur substantif yang berkaitan dengan proses tutup buku laporan keuangan yang terdiri dari 2 poin, yaitu poin yang pertama mencocokkan laporan keuangan dengan catatan akuntansi yang melandasinya, dan poin yang kedua memeriksa entry jurnal yang material dan penyesuaian lainnya. Poin yang ke-10 yaitu prosedur substantif sebagai respon terhadap resiko signifikan. Auditor harus melaksanakan prosedur substantif yang secara khusus untuk merespon resiko tersebut, di mana prosedur tersebut harus mencakup pengujian rinci. Poin yang ke-11 yaitu waktu prosedur substantif. Jika prosedur substantif dilaksanakan pada tanggal interim, auditor harus mengecek setelah periode interim sampai tanggal neraca. Selanjutnya pada poin yang ketiga dari ketentuan SA 330 yaitu kecukupan penyajian dan pengungkapan. Auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk menilai apakah penyajian menyeluruh laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Poin yang keempat yaitu evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit. Auditor harus mengevaluasi sebelum menyimpulkan suatu audit apakah penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi tetap relevan. Auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Poin yang kelima yaitu dokumentasi. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit yaitu yang pertama, respon keseluruhan untuk menanggapi resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut dilaksanakan. Yang kedua, hubungan antara prosedur audit dengan resiko yang telah dinilai pada tingkat asersi. Dan yang ketiga, hasil prosedur audit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi penerapan dan penjelasan lain dari SA 330 ini. Poin yang pertama yaitu respon keseluruhan. Respon keseluruhan untuk menanggapi resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan dapat mencangkup 5 hal yang telah ada di slide ini. Penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas lingkungan pengendali.
Lingkungan pengendalian yang efektif memungkinkan auditor untuk lebih yakin terhadap pengendalian internal dan diandalkannya bukti audit yang dihasilkan secara internal oleh entitas. Pada poin yang kedua, yaitu prosedur audit sebagai respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Memiliki beberapa poin. Poin yang pertama membahas mengenai sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya merupakan respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi, memberikan kaitan yang jelas antara prosedur audit lebih lanjut dan penilaian resiko yang dilakukan oleh auditor. Poin yang kedua yaitu respon terhadap resiko yang telah dinilai pada tingkat asersi. Resiko yang telah dinilai auditor mungkin dapat berdampak terhadap pemilihan berbagai tipe prosedur audit yang akan dilaksanakan maupun kombinasinya. Alasan untuk penilaian resiko adalah relevan dalam menentukan sifat prosedur audit. Selanjutnya ada saat. Dalam penjelasan ini, auditor dapat melaksanakan pengujian pengendalian atau prosedur substantif pada suatu tanggal interim atau pada akhir periode. Di lain pihak, pelaksanaan prosedur audit sebelum akhir periode dapat membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikan pada tahap awal audit, sehingga auditor dapat memecahkan masalah tersebut dengan bantuan manajemen atau mengembangkan suatu audit yang efektif. Kemudian, ada luas prosedur audit. Luas prosedur audit perlu ditentukan setelah mempertimbangkan materialitas, risiko yang telah dinilai, dan tingkat keyakinan yang ingin diperoleh auditor. Ketika tujuan audit tercapai dengan kombinasi berbagai prosedur, luas setiap prosedur dipertimbangkan secara terpisah. Secara umum, prosedur audit akan lebih luas sejalan dengan meningkatnya risiko kesalahan penyajian material. Berikutnya, ada pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Untuk audit entitas sektor publik, arahan audit dan ketentuan audit khusus lainnya mungkin dapat mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Kemudian ada pertimbangan spesifik atas entitas yang lebih kecil. Untuk audit entitas yang sangat kecil, tidak terdapat banyak aktivitas pengendalian yang dapat diidentifikasi oleh auditor atau luas keberadaan atau operasinya yang telah didokumentasikan oleh entitas mungkin terbatas. Dalam beberapa kasus, akan lebih efisien bagi auditor untuk melaksanakan prosedur audit lanjutan yang mengutamakan prosedur substantif. Berikutnya ada penentuan risiko lebih tinggi. Ketika memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan karena penilaian risiko yang lebih tinggi, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti yang lebih relevan atau andal, misalnya dengan menekankan pada perolehan bukti dari pihak ketiga atau dengan memperoleh bukti penguat dari sejumlah sumber yang independen. Kemudian ada pengujian pengendalian, perancangan, dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Pengujian atas pengendalian dilaksanakan hanya untuk pengendalian yang auditor yakini tempat dirancang untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material atas suatu asersi. Jika terdapat pengendalian yang sangat berbeda yang digunakan pada waktu yang berbeda selama periode audit, maka setiap pengendalian tersebut dianggap sebagai hal yang terpisah. Berikutnya ada bukti audit dan keandalan yang ingin dituju. Suatu tingkat keyakinan yang terlebih tinggi dapat dicapai melalui efektivitas operasi pengendalian ketika pendekatan yang diterapkan terutama terdiri dari pengujian pengendalian, khususnya jika tidak mungkin atau tidak praktis untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat hanya dari prosedur substantif. Selanjutnya ada prosedur audit lainnya yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan. Permintaan keterangan saja tidak cukup untuk menguji efektivitas operasi pengendalian. Oleh karena itu, prosedur audit lain dilakukan dengan mengombinasikan dengan permintaan keterangan. Oleh karena itu, permintaan keterangan yang dikombinasikan dengan inspeksi atau pengulangan prosedur pelaksanaan kembali mungkin dapat menghasilkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan keterangan dan observasi, karena observasi hanya relevan pada waktu tertentu pada saat observasi tersebut dilakukan. Selanjutnya ada luas pengujian pengendalian. Ketika dibutuhkan bukti audit yang lebih meyakinkan berkaitan dengan efektivitas pengendalian, adalah semestinya dilakukan dengan menambah pengujian atas pengendalian.
Untuk meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian, hal-hal yang juga dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan pengujian pengendalian mencakup berikut ini. Yang pertama, frekuensi dilakukannya pengendalian oleh entitas selama periode tersebut. Yang kedua, lamanya waktu selama periode audit yang di dalamnya auditor dapat mengandalkan efektivitas pengendalian operasi. Yang ketiga, tingkat penyimpangan yang diharapkan dari suatu pengendalian. Yang keempat, relevansi dan keandalan bukti audit yang diperoleh yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian tersebut pada tingkat asesi. Dan yang terakhir, luasnya bukti audit yang diperoleh dari pengujian atas pengendalian lainnya terhadap asesi. Berikutnya ada pengujian atas pengendalian tidak langsung. Dalam kondisi tertentu, mungkin diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang mendukung efektivitas operasi pengendalian tidak langsung. Oleh karena proses pengolahan teknologi informasi mempunyai sifat konsistensi, bukti audit tentang implementasi pengendalian aplikasi otomatis pada saat dipertimbangkan dalam kombinasi dengan bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian umum entitas dapat juga memberikan bukti audit penting tentang efektivitas operasi. Selanjutnya ada periode kepercayaan yang dituju. Bukti audit yang relevan hanya pada waktu tertentu mungkin cukup untuk tujuan auditor. Jika di lain pihak, auditor bermaksud untuk mengandalkan pada suatu pengendalian dalam satu periode, maka adalah tepat jika auditor melakukan pengujian yang mampu memberikan bukti audit bahwa pengendalian beroperasi secara efektif yang waktu yang relevan dalam periode tersebut. Berikutnya ada penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Faktor relevan dalam menentukan bukti audit tambahan apa yang diperoleh tentang pengendalian yang dioperasikan selama periode sisa setelah suatu periode interim mencakup yang pertama, signifikan risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material pada tingkat asasi. Kedua, pengendalian khusus yang telah diuji selama periode interim dan perubahan penting atas pengendalian tersebut sejak pengendalian tersebut diuji, termasuk perubahan dalam sistem informasi, proses, dan karyawan. Yang ketiga, tingkat bukti audit atas efektivitas operasi pengendalian tersebut diperoleh. Yang keempat, lamanya sisa periode. Yang kelima, luas prosedur substantif lebih lanjut yang auditor ingin kurangi berdasarkan keyakinan auditor atas pengendalian. Dan yang terakhir, lingkungan pengendalian. Selanjutnya ada penggunaan bukti audit yang diperoleh dari audit sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, bukti audit yang diperoleh dari audit periode lalu dapat memberikan bukti audit ketika auditor melakukan prosedur audit untuk membuat pengacuan untuk audit periode kini. Pertimbangan terhadap bukti audit tentang perubahan ini dapat mendukung peningkatan atau pengulangan bukti audit yang harus diperoleh pada periode kini berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian. Kemudian ada pengendalian yang telah berubah dari audit sebelumnya. Perubahan dapat mempengaruhi relevansi bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya, seperti kemungkinan tidak lagi sebagai basis untuk diandalkan secara berkelanjutan. Misalnya, perubahan dalam suatu sistem yang memungkinkan entitas untuk menerima suatu laporan baru dari sistem yang kemungkinan tidak mempengaruhi relevansi bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Namun, perubahan yang menyebabkan data yang diakumulasi atau dihitung dengan cara yang berbeda mempunyai pengaruh atas relevansi bukti audit. Berikutnya ada pengendalian yang tidak berubah dari audit periode lalu. Keputusan auditor mengenai apakah akan mengandalkan pada bukti audit yang diperoleh dari audit periode lalu untuk yang pertama, ada pengendalian yang belum berubah sejak terakhir kali diuji, dan yang kedua, pengendalian yang bukan merupakan pengendalian yang menurunkan suatu risiko signifikan yang merupakan suatu pertimbangan profesional. Selanjutnya ada prosedur substantif. Paragraf 18 mensyaratkan auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan tanpa memperhatikan risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Ketentuan ini mencerminkan fakta bahwa ada penilaian risiko oleh auditor merupakan suatu pertimbangan dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua risiko kesalahan penyajian material, dan juga terdapat keterbatasan bawaan dalam pengendalian internal termasuk di dalamnya pengabaian pengendalian oleh manajemen. Kemudian ada sifat dan luas prosedur substantif. Sesuai dengan kondisi, auditor dapat menentukan bahwa yang pertama, hanya melaksanakan prosedur analitis substantif saja sudah cukup untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Misalnya, ketika penentuan risiko audit didukung oleh bukti audit yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang kedua, hanya pengujian rinci yang sudah memadai. Dan yang terakhir,
Kombinasi prosedur analitis, substantif, dan pengujian rinci merupakan prosedur yang paling responsif terhadap risiko yang telah dinilai. Prosedur analitis substantif secara umum lebih dapat diterapkan untuk transaksi dalam jumlah yang besar yang cenderung dapat diperkirakan setiap waktu. Berikutnya ada pertimbangan apakah prosedur konfirmasi eksternal dilaksanakan. Faktor yang dapat membantu auditor dalam menentukan apakah prosedur konfirmasi eksternal perlu dilakukan sebagai prosedur audit substantif mencakup: yang pertama, pengetahuan pihak yang akan dikonfirmasi tentang hal pokok. Yang kedua, kemampuan atau kesediaan pihak yang dikonfirmasi untuk memberikan respons. Dalam situasi tersebut, pihak yang dikonfirmasi dapat tidak memberikan respons secara tidak resmi, atau mungkin berusaha membatasi pengandalan terhadap respons tersebut. Dan yang terakhir, objektivitas pihak yang dikonfirmasi. Maksudnya, jika pihak yang dikonfirmasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas, respons atas permintaan konfirmasi mungkin menjadi kurang andal. Selanjutnya, ada prosedur substantif terkait dengan proses tutup buku laporan keuangan. Sifat dan juga luas pemeriksaan auditor atas entry, jurnal, dan penyesuaian lainnya tergantung pada sifat dan kompleksitas proses pelaporan keuangan entitas dan risiko kesalahan penyajian material yang terkait. Dan kemudian ada prosedur substantif yang responsif terhadap risiko signifikan. Paragraf 21 mensyaratkan auditor untuk melakukan prosedur substantif yang secara khusus memberikan respons atas risiko yang telah ditetapkan auditor sebagai risiko yang signifikan. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diterima langsung oleh auditor dari pihak yang dikonfirmasi dapat membantu auditor untuk memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan auditor untuk merespons risiko signifikan atas kesalahan penyajian material yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Selanjutnya ada penggunaan bukti audit yang diperoleh selama suatu periode interim pada prosedur substantif. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat menentukan bahwa merupakan hal efektif untuk melakukan prosedur substantif pada suatu tanggal interim, dan untuk membandingkan dan merekonsiliasi informasi tentang saldo pada akhir periode dengan informasi yang dapat dibandingkan pada saat tanggal interim tersebut untuk, yang pertama, mengidentifikasi jumlah yang tampak tidak biasa, yang kedua, menginvestigasi jumlah yang tidak biasa tersebut, dan yang terakhir, melakukan prosedur analitik substantif atau pengujian rinci untuk menguji periode antara periode interim sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian ada kesalahan penyajian yang diketahui pada suatu tanggal interim. Jika auditor menyimpulkan bahwa sifat, saat, dan luas prosedur substantif yang direncanakan yang mencakup periode di antara tanggal interim dan tanggal laporan posisi keuangan perlu dimodifikasi sebagai akibat dari kesalahan penyajian yang tidak diperkirakan terjadi pada tanggal interim, modifikasi tersebut mungkin berupa perluasan atau pengulangan prosedur yang telah dilakukan pada tanggal interim tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan. Berikutnya ada kecukupan penyajian dan pengungkapan. Penilaian terhadap penyajian keseluruhan laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait berkaitan dengan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sedemikian rupa dengan cara menyajikan penggolongan dan penjelasan informasi keuangan, serta bentuk pengaturan dan isi laporan keuangan, serta catatan yang ditambahkan dengan tepat. Hal ini mencakup misalnya, istilah yang digunakan, jumlah rincian yang diberikan, klasifikasi pos dalam laporan keuangan, serta basis jumlah yang ditetapkan. Selanjutnya ada evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit. Audit atas laporan keuangan adalah suatu proses kumulatif dan berulang. Selama auditor melakukan prosedur audit yang direncanakan, bukti audit yang diperoleh dapat menyebabkan auditor untuk melakukan modifikasi sifat, saat, serta luas prosedur lain yang direncanakan. Suatu informasi dapat menjadi perhatian auditor karena berbeda secara signifikan dengan informasi yang menjadi basis penilaian risiko. Dalam kondisi demikian, auditor mungkin perlu untuk mengkaji ulang prosedur audit yang telah direncanakan, berdasarkan atas pertimbangan yang telah diubah atas risiko yang telah ditetapkan untuk seluruh atau sebagian golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan asesi terkait. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Bentuk dan luasnya dokumentasi audit merupakan masalah pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas serta pengendalian internalnya. Ketersediaan informasi dari entitas dan metodologi audit, serta teknologi yang digunakan dalam audit. Ya, selanjutnya kita akan membahas kasus. Kasus yang kelompok kami ambil di sini ada dari kasus SNP Finance dan KAP Deloitte Indonesia.
Ya, pertama kita akan membahas latar belakang dari kasus yang kelompok kami ambil. Ya, Satrio, Bing Eni, dan rekan atau SBE, KAP yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia melakukan general audit atas laporan keuangan dari SNP Finance. Nah, laporan auditor independen atas laporan keuangan SNP Finance sendiri terakhir dikeluarkan oleh KAP Deloitte adalah untuk tahun buku 2016. Audit tersebut yang dilakukan oleh Deloitte tidak terkait dengan penerbitan Medium Term Notes atau MTN yang dilakukan oleh SNP Finance. Laporan audit atas laporan keuangan SNP Finance pada tahun 2016 tersebut digunakan sebagai rujukan oleh SNP Finance untuk menerbitkan MTN atau Medium Term Notes pada tahun 2017 dan 2018. Nah, tetapi di sini SNP Finance tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Deloitte. Padahal sesuai surat perikatan audit, jika klien ingin mencantumkan nama KAP dalam dokumen apapun, harus memberitahu dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada KAP terkait. SNP Finance sendiri di sini sudah menjadi klien dari KAP Deloitte Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, dalam hal ini, Deloitte yang merupakan salah satu dari KAP Big Four telah melakukan kelalaian, di mana kelalaian yang dilakukan oleh KAP Deloitte sendiri adalah kurang menerapkan prinsip kehati-hatian atau professional skepticism dalam mengaudit kliennya. Nah, ketika terjadi peningkatan hutang, seharusnya ini sudah menjadi rambu-rambu bagi Deloitte untuk memberikan opini going concern atas laporan keuangan SNP Finance. Opini going concern sendiri adalah informasi tambahan yang diberikan auditor di paragraf penjelas dalam laporan auditor independen yang berfungsi untuk menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi berisiko mengalami kebangkrutan. Dengan adanya opini tersebut akan menjadi rambu-rambu tersendiri bagi para kreditor untuk memberikan pinjaman bagi perusahaan yang akan diberikan pinjaman tersebut. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui latar belakang kasus dari SNP Finance, kita akan membahas penerapan SA 330 pada kasus tersebut. Pertama, Deloitte sebagai KAP yang notabene adalah salah satu dari KAP Big Four seharusnya sudah mengetahui kondisi keuangan SNP Finance yang sedang memburuk, sehingga hal ini dapat menjadi faktor tekanan atau pressure bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan atau fraud. Nah, kecurangan atau fraud apa yang mungkin dilakukan oleh SNP Finance? Kecurangan atau fraud yang mungkin dilakukan oleh SNP Finance adalah dengan memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik, sehingga ketika nanti setelah terbit laporan auditor independen, laporan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan oleh SNP Finance dalam menerbitkan Medium Term Notes atau MTN pada tahun 2017 dan 2018. Nah, seharusnya Deloitte sudah mengkategorikan kliennya tersebut menjadi berisiko tinggi dalam melakukan fraud. Hal tersebutlah yang menjadi kelalaian Deloitte sebagai KAP yang mengaudit SNP Finance yang merupakan kliennya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mengacu pada SA 330 tentang respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, Deloitte seharusnya menambah porsi pengujian substantif pada kliennya tersebut. Meski dia telah menjadi klien selama bertahun-tahun, Deloitte seharusnya sudah menyadari hal tersebut dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan dengan menambah porsi pengujian substantif yang mengacu pada SA 330. Dan ternyata dalam kasus ini juga pengujian yang dilakukan oleh Deloitte bahkan tidak sampai pada dokumen dasar. Oleh karena itu, kasus ini bisa terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh KAP Deloitte itu sendiri, karena mereka telah merasa klien yang mereka audit sudah menjadi klien KAP tersebut selama bertahun-tahun. Nah, apabila Deloitte tadi tidak melakukan kelalaian,
dan mengacu pada SA 330, Deloitte menambah porsi pengujian substantif pada kliennya tersebut, mungkin kasus dari S&P Finance ini tidak akan terjadi. Ya, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan dari SA 320 dan 330. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.